Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sherly Ratnawulan dengan NIM A22100129 dari kelas Informatika 6B. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban ujian tengah semester mata kuliah Sistem Multimedia. Baik, yang pertama ada komponen multimedia. Komponen multimedia adalah komponen yang digunakan dalam pengembangan media untuk menyajikan informasi dan berinteraksi dengan pengguna. Beberapa komponen multimedia yang paling sering digunakan adalah sebagai berikut. 1. Teks. Teks adalah media yang paling awal dan sederhana dalam multimedia. Teks dapat berupa berbagai bentuk seperti teks statis, teks interaktif, dan teks yang dapat diubah. Kata-kata, kalimat, atau paragraf yang digunakan untuk menyampaikan informasi dikenal sebagai teks. Yang kedua ada grafik atau gambar. Grafik dapat berupa gambar, animasi, atau ilustrasi yang digunakan untuk menarik perhatian pengguna dan membuat informasi lebih mudah dipahami. Mereka juga dapat digunakan untuk meringkas dan menampilkan data yang kompleks. Yang ketiga, audio. Audio adalah komponen multimedia yang terdiri dari suara, musik, atau efek suara lainnya. Audio dapat digunakan untuk memperjelas informasi, membuat pengalaman lebih interaktif, dan meningkatkan kesan visual. Beberapa contoh bentuk audio multimedia termasuk musik, rekaman suara, dan efek suara. Yang keempat adalah video. Video adalah komponen multimedia yang berupa gambar, gerak yang dinamis yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi yang menarik dan mudah dipahami. Live video berasal dari pemrosesan kamera, sedangkan full motion video berasal dari penyimpanan sebagai video klip. Yang kelima ada animasi. Animasi adalah kumpulan gambar yang disusun hingga menampilkan gambar hidup. Ini dapat digunakan untuk menyajikan informasi yang mudah dipahami dan komunikatif atau membuat tampilan program multimedia lebih dinamis dan menarik. Dan yang terakhir ada interaktif link. Interaktif link menjadi komponen yang menyempurnakan media. Komponen ini dapat menggabungkan beberapa elemen multimedia sehingga tercipta informasi yang lebih jelas dan terpadu. Interaktif link dapat digunakan untuk mengakses suatu informasi di multimedia secara linear dan non-linear. Yang kedua, ada pengembangan multimedia. Pengembangan bidang multimedia telah menjadi sangat penting dalam era teknologi informasi dan komunikasi modern. Bidang multimedia melibatkan pengguna teknologi untuk menciptakan konten yang interaktif dan dinamis seperti gambar, suara, video, dan animasi untuk berbagai tujuan seperti pendidikan, hiburan, dan komunikasi. Dalam konteks pendidikan, pengembangan multimedia telah digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan meningkatkan partisipasi siswa. Misalnya, pengembangan multimedia dapat membantu guru dalam menciptakan materi yang lebih interaktif dan dinamis, serta memungkinkan siswa untuk belajar secara lebih efektif melalui penggunaan multimedia yang lebih interaktif. Dalam beberapa tahun terakhir, pengembangan multimedia telah menjadi sangat penting dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, industri, dan teknologi. Dengan peningkatan kemampuan teknis dan kreativitas yang meningkatkan kualitas dan efisien dalam penggunaan multimedia, pengembangan bidang multimedia telah menjadi sangat penting dalam meningkatkan kualitas dan efisien dalam berbagai aplikasi. Yang ketiga, ada perbedaan bit pada image. Bit pada image mengacu pada jumlah bit yang digunakan untuk mempresentasikan warna pada setiap pixel dalam sebuah gambar digital. Bit depth memengaruhi kualitas gambar, ukuran file, dan kemampuan pengeditan. Berikut adalah beberapa bit yang umum digunakan pada image. Satu adalah 1 bit. Hanya terdapat 2 warna, yaitu hitam dan putih. Format file 1 bit biasanya digunakan untuk gambar binary. Yang kedua ada 8 bit. 8 bit relatif kecil dan digunakan untuk penggunaan umum seperti fotografi,
desain grafis, dan pengeditan gambar. Format file 8 bit biasanya digunakan untuk gambar dengan warna yang relatif sederhana. Yang ketiga ada 16 bit. 16 bit lebih besar dan digunakan untuk pengguna yang memerlukan kualitas gambar yang lebih tinggi. Format file 16 bit biasanya digunakan untuk gambar dengan warna yang lebih kompleks. Yang terakhir ada 24 bit. 24 bit lebih besar dan digunakan untuk pengguna yang memerlukan kualitas gambar yang sangat tinggi. Format file 24 bit biasanya digunakan gambar dengan warna yang sangat kompleks dan detail. Yang keempat ada perkembangan multimedia di era saat ini. Perkembangan multimedia di era saat ini telah menjadi sangat signifikan dan berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Multimedia telah menjadi sangat luas, digunakan dalam berbagai bidang termasuk pendidikan, bisnis, dan komunikasi. Dalam pendidikan, multimedia digunakan sebagai media pengajar yang interaktif dan dinamis, memungkinkan siswa untuk memulai dan mengembangkan dialog, mengajukan pertanyaan, mengeksplorasi dan menemukan, serta memberi dan menerima jawaban. Dalam bisnis, multimedia digunakan dalam media profil perusahaan, profil produk, serta sebagai media kios informasi dan pelatihan dalam sistem pembelajaran daring. Perkembangan multimedia juga telah memungkinkan pengguna untuk memanfaatkan berbagai software dan aplikasi seperti Adobe Photoshop untuk membuat video, desain, animasi, dan lain-lain. Selain itu, multimedia juga memerlukan kemampuan dalam ilmu topografi dan memilih warna agar desain terlihat menarik. Dalam era media baru, perkembangan multimedia telah membantu masyarakat, terutama generasi milenial, dalam berkembang dan berkreasi dengan mudah, praktis, dan modern. Penggunaan multimedia juga dapat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, baik dalam pendidikan, prestasi, bisnis pribadi, dan pekerjaan lainnya. Dengan kemajuan teknologi internet, multimedia dapat diakses oleh masyarakat secara luas dan memungkinkan berbagai aplikasi seperti virtual reality untuk berinteraksi dengan cara berimajinasi. Yang kelima, ada bidang yang paling potensial dalam perkembangan multimedia. Bidang yang paling potensial dalam perkembangan multimedia adalah pendidikan. Pendidikan telah menjadi sangat luas digunakan dalam multimedia, memungkinkan penggunaan media interaktif yang dinamis dan berbasis komputer untuk meningkatkan kualitas belajar dan mengajar. Dalam pendidikan, multimedia digunakan sebagai media pengajaran yang interaktif dan dinamis, memungkinkan siswa untuk memulai dan mengembangkan dialog, mengajukan pertanyaan, mengeksplorasi dan menemukan, serta memberi dan menerima jawaban. Contoh penggunaan multimedia dalam pendidikan yaitu 1. Pembelajaran online. Multimedia digunakan dalam sistem pembelajaran daring untuk menyajikan materi dan mengizinkan siswa untuk memulai dan mengembangkan dialog, mengajukan pertanyaan, dan mengeksplorasi materi. Yang kedua, ada animasi 3 dimensi. Multimedia digunakan untuk membuat animasi 3 dimensi yang memungkinkan siswa untuk memahami konsep kompleks dengan cara yang lebih interaktif dan menarik. Yang ketiga, ada video tutorial. Multimedia digunakan untuk membuat video tutorial yang memungkinkan siswa untuk memahami proses dan langkah-langkah yang kompleks dengan cara yang lebih mudah dan interaktif. Dan yang terakhir, ada interactive gamification. Multimedia digunakan untuk membuat game yang interaktif dan memungkinkan siswa untuk memahami konsep dengan cara yang lebih menyenangkan dan memotivasi. Dengan demikian, pendidikan menjadi bidang yang paling potensial dalam perkembangan multimedia, memungkinkan penggunaan teknologi yang lebih inovatif dan interaktif untuk meningkatkan kualitas belajar dan mengajar.
Dan yang terakhir ada ide atau konsep mengembangkan multimedia dalam dunia teknologi informasi. Mengembangkan multimedia dalam dunia teknologi informasi yang sesuai dengan jurusan saya akan fokus pada pengembangan multimedia untuk pendidikan. Berikut beberapa ide atau konsep yang akan saya lakukan. 1. Pengembangan interaktif. Meningkatkan interaktivitas multimedia dengan menggunakan teknologi seperti augmented reality atau AR dan virtual reality atau VR untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan meningkatkan partisipasi dalam proses belajar. Yang kedua, ada penggunaan AI dan machine learning, mengintegrasikan teknologi AI dan machine learning untuk meningkatkan kemampuan analisis dan prediksi dalam multimedia, serta memungkinkan pengguna untuk memperoleh informasi yang lebih spesifik dan relevan. Yang ketiga, ada pengembangan multimedia untuk pendidikan, yaitu meningkatkan penggunaan multimedia dalam pendidikan seperti penggunaan video tutorial, animasi 3 dimensi, dan game interaktif untuk meningkatkan kualitas belajar dan mengajar. Yang keempat, pengembangan multimedia untuk bisnis, yaitu meningkatkan penggunaan multimedia dalam bisnis seperti penggunaan media profil perusahaan, profil produk, dan media kios informasi, dan pelatihan dalam sistem pembelajaran daring. Yang kelima, pengembangan multimedia untuk komunikasi, yaitu meningkatkan penggunaan multimedia dalam komunikasi seperti penggunaan video conference untuk meningkatkan efektivitas dan efisien dalam komunikasi. Dan yang terakhir, pengembangan multimedia untuk pendidikan jarak jauh, yaitu meningkatkan penggunaan multimedia dalam pendidikan jarak jauh seperti penggunaan video tutorial, animasi 3 dimensi, dan game interaktif untuk meningkatkan kualitas belajar dan mengajar bagi siswa yang tidak dapat mengikuti kelas tatap muka. Dengan demikian, saya berharap dapat mengembangkan multimedia yang lebih inovatif dan interaktif untuk meningkatkan kualitas belajar dan mengajar, serta meningkatkan kesadaran dan keterampilan dalam berbagai bidang. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.